Teman-teman, kita kembali hadir di acara Halal Bihalal hari ini. Ini pertemuan yang sebenarnya ditunggu-tunggu ya, karena ini adalah pertemuan kita setelah retreat Ramadan. Setelah kita mensucikan diri kita, ini adalah pertemuan kesatuan, pertemuan yang sangat kita tunggu-tunggu, pertemuan di mana kita bersilaturahmi, berbagi kasih sayang, dan sebenarnya praktek pertama setelah Ramadan adalah dimulai dari 1 Syawal gitu. Sampai suaranya terasa jauh ya. Oke, coba saya Jelas sebutkan. kok. Jelas. Oke. Jelas. Ini saya Ada di salin. telinga rasanya. Oh, ada. Baik, alhamdulillah ya. Ya, yang saya rasakan Idul Fitri adalah momen persatuan dan momen cinta ya, momen cinta kasih di mana kita eh, sama-sama meleburkan diri kita dalam kesatuan, menghilangkan prasangka, menjadikan maaf sebagai bentuk bukan sebagai bentuk lahiriah kita, hanifiah kita. Jadi apa yang kita rasakan setelah Ramadan ya justru dipraktekkan sekarang ini dan seterusnya. Mungkin sebelumnya kita akan hening sejenak ya teman-teman seperti biasa. Eh, Hening, kita mulai ya. Al-Fatihah. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang maha pengasih lagi maha penyayang. Salam serta salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada guru-guru yang dihadirkan kepada kita dalam kehidupan. Kalau sudah hening, biasanya kita harus kembali ke mode netral, ke mode kosong. Jadinya biasanya suasana langsung berubah, energinya juga langsung berubah menjadi sakral. Sebelumnya teman-teman, saya ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin untuk semua salah dan hilaf. Kita kembali ke nol, yaitu kembali ke hening kita, dan kita hari ini akan mendengarkan mungkin berbincang-bincang aja sih ya tentang apa sih sebenarnya hakikat halal bihalal gitu. Perlukah halal bihalal dan sebenarnya kenapa sih halal bihalal ini kok dilakukan setelah kita Ramadan? Ini juga spontan sebenarnya temanya. Jadi mungkin boleh langsung ke Ustadz Hasan aja ya, biar kita langsung mendengar setidaknya ada inti-inti intisari yang bisa kita dengar hari ini. Baik, silakan Ustadz, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih, Teteh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Suara saya jelas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya Jelas jelas nggak? Ustadz. Oke. Jelas, Ustaz. Jelas, di saya jelas. Alhamdulillah setelah kita meramadankan diri kita, melalui surat Yasin juga kita makin khusyuk Ramadannya, dan Alhamdulillah selama 16 hari ya kita menghatamkan surat Yasin, dan kini Ramadan usai bukan berarti kita enggak menjaga diri kita, karena dalam surat Yasin dikatakan inna syaitana lakum aduwwum mubin. Setan itu musuh yang paling nyata bagi kita semua. Jadi Ramadan tidak Ramadan, setan itu tetap menjadi musuh yang paling nyata bagi kita. Bedanya ketika kita Ramadan, kita ada semangat
dari bulan itu sendiri dan dari kekuatan Tuhan untuk bisa melawan setan-setan yang selama ini mencoba menggelincirkan kita dari jalan Tuhan. Saya sampaikan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin kepada teman-teman semua, Coach Dani, Teteh Ayu, eh, Mbak Anis, Bu Yanti, Teteh Rosanti, Pak Rizal, dan teman-teman yang lain, Pak Catur, dan yang lain-lainnya. Mohon maaf jika selama Ramadan kemarin kita belajar tentang surat Yasin, kalau ada kekhilafan, ada kesalahan, mohon dimaafkan ya. Malam hari ini mungkin kita akan santai ya, santai. Bukan kajian sebenarnya. Kalau kajian itu sudah kita lewati kemarin Ramadan. Tapi kita pengen sedikit refleksi tentang apa sih Idul Fitri. Terus kenapa Idul Fitri itu identik dengan halal bihalal. Kalau saya kemarin eh, pas momen takbiran itu merenung. Kenapa ya kalau dalam takbiran itu disebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan 3 kali itu disebut. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi ada penyebutan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. Itu menandakan bahwa ada rahasia, ternyata ada rahasia terbesar. Kenapa kita harus menyucikan kembali diri kita, bahkan memenangkan Tuhan dibanding ego-ego yang selama ini kita pelajari dalam surat Yasin. Allahu Akbar berarti kita mengakbarkan Tuhan. Kita benar-benar apa ya istilahnya, membesarkan Tuhan daripada diri kita sendiri. Dan setelah saya baca-baca dalam berbagai literatur, ternyata kita juga harus mengidulfitrikan diri kita sebanyak 3 kali. Makanya saya kasih judul sebenarnya halal bihalal ini merayakan 3 Idul Fitri. 3 Idul Fitri ini juga segaris dengan apa yang eh, diwahyukan kepada Nabi ketika Nabi itu didatangi oleh sosok laki-laki yang rambutnya hitam, wajahnya sangat bersih, terus kemudian sangat wangi, dan laki-laki itu kemudian menempelkan eh, 2 kakinya di kakinya Nabi. Laki-laki itu kemudian mengatakan, wahai Nabi, ajarkan aku tentang apa itu Islam, ajarkan aku apa itu iman, dan ajarkan apa itu ihsan. Jadi dalam hadis itu dikatakan, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Terus kemudian juga dikatakan, akhbirni anil iman. Kabarkan aku tentang iman. Dan yang ketiga, akhbirni anil ihsan. Kabarkan kepadaku tentang ihsan. Nah, ini yang mencoba malam hari ini kita kontemplasikan dalam momen Idul Fitri ini. Apakah Islam kita sudah Islam yang benar-benar hakiki, Islam yang fitrah gitu? Apakah iman kita sudah termasuk iman yang fitrah atau iman yang hakiki? Apakah ihsan kita juga sudah kita realisasikan ke dalam ihsan yang fitrah itu sendiri? Maka Idul Fitri kembali kepada kefitrahan itu kemudian saya korelasikan ada 3 fitrah yang kita mencoba kembalikan ke dalam diri kita. Yang pertama, Idul Fitri yang terkait sama Islam. Mungkin teman-teman sudah sering mendengarkan apa itu Islam. Islam itu maknanya adalah keberserahan, surrender, keberserahan kepada Zat yang Maha Tinggi. Islam juga dimaknakan al-inqiyat. Al-inqiyat itu maknanya adalah ketundukan, kepatuhan, ketaatan gitu.
Islam maknanya juga assalam, kedamaian atau keselamatan atau keharmonian. Jadi apakah ketika kita merasa berserah dengan memilih sebuah jalan, dengan jalan itu kita merasa ada ketundukan di dalamnya, apakah itu lantas kita dikatakan sebuah sebuah ajaran yang disebut sebagai Islam? Jadi ketika kita merenung bersama teman-teman, ketika kita merenung ajaran-ajaran yang dibawa bahkan sebelum Nabi Muhammad juga dikatakan itu ajaran Islam. Jadi Islam itu tidak hanya agama yang secara spesifik di ajarannya itu disebut di dalam Al-Quran, enggak, tapi Nabi Ibrahim juga dikatakan Hanifam muslimau wa ma'ana minal musyrikin. Aku termasuk hamba yang tunduk berserah kepadamu ya Allah, dan aku bukan termasuk orang-orang yang menyekutukan engkau. Nah, ternyata kalau kita pahami, teman-teman di sini, bahwa Islam itu agama fitrah bagi seluruh manusia, seluruh umat manusia. Jadi kalau kita balik lagi makna ad-din, agama itu apa sih? Agama itu kan sistem hidup. Agama dalam bahasa Arab itu maknanya adalah cara hidup, sistem nilai, dan aturan-aturan yang memang kita harus selaras dengan alam itu sendiri kan. Kita harus selaras dengan atau kita harus harmoni dengan semesta itu sendiri. Nah, ketika kita menyelaraskan diri kita dengan sosial kita, dengan aturan-aturan yang ada di alam, hukum-hukum semesta, itu disebut sebagai Islam itu sendiri. Sebaliknya, ketika kita kontra dengan misalkan ya, hukum-hukum alam, kita kemudian mengeksploitasi alam, menyakiti alam, dan sebagainya, itu berarti kita menentang. Menentang dengan ketentuan kesemestaan itu sendiri, Tuhan itu sendiri. Nah, ketika kita menentang, itu disebut sebagai kafir. Orang-orang yang justru tidak harmoni dengan semestanya. Orang-orang yang tidak harmoni dengan realitas Tuhan itu sendiri. Kita mengkaji surat Ali Imran ayat 19 itu dikatakan, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Tuhan itu adalah Islam. Agama apapun itu sebenarnya hakikatnya Islam selama kita itu menyelaraskan diri kita dengan manusia lain, selama kita bisa menyelaraskan diri kita dengan semesta, selama kita menyelaraskan diri kita dengan Tuhan itu sendiri. Makanya agama adalah sistem hidup, sistem nilai, sistem aturan yang kita harus harmoni dan selaras dengan semuanya. Dan keselarasan ini itu adalah kefitrahan bagi kita semua. Begitu ada orang yang kemudian apa namanya mengunggulkan egonya satu sama lain, itu tidak selaras kan akhirnya. Artinya kan. Jadi keselarasan ini sebenarnya sistem semesta, hukum semesta. Dan dari sini ketika orang mau mencoba meleburkan egonya, menyelaraskan dengan yang lain, dia artinya apa? Idul Fitri. Kembali kepada keselarasan, kembali kepada kefitrahan itu sendiri. Makanya dalam ayat ini sangat luar biasa. Wa mahtalafal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Jadi orang-orang yang telah diberi kitab, orang-orang yang sudah tahu tentang pengetahuan keselarasan semesta ini, itu pasti tidak ada keberselisihan di antara mereka. Nah, keberselisihan itu datang dari mana? Di sini dikatakan Baghyam bainahum. Perselisihan, perselisihan atau ketidakada selarasan antara manusia dengan manusia yang lain, manusia dengan semesta, manusia dengan Tuhan. Kalau di sini dikatakan ada baghyan. Baghyan itu apa? Ada kedengkian di antara kita. Jadi ketika ego mulai muncul, ada kedengkian, ada yang tidak membuat kita selaras, berarti kita keluar dari kefitrahan Islam diri kita. Makanya kita bisa katakan pertama adalah kita mau mencoba mengembalikan diri kita selaras dengan
diri kita sendiri selaras dengan orang lain, selaras dengan semesta, selaras dengan seluruh hakikat realitas ini. Wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Ayat ini ditutup dengan barang siapa yang menutup diri, egonya sudah mulai mengunggul-unggulkan dirinya bi ayatillahi dengan tanda-tanda Tuhan. Tanda Tuhan itu melalui apapun ya, melalui diri. Ketika kita tidak harmoni dengan diri kita, tubuh kita nggak harmoni, terus pikiran kita tidak harmoni, dan kemudian hati kita tidak harmoni, nggak ada keislaman atau keselarasan itu, nggak ada ketundukan itu, nggak ada kepatuhan itu, maka di situ dikatakan, "Wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab." Maka Allah akan eh, cepat hisabnya, perhitungannya. Allah akan kemudian membuat yang namanya apa namanya ketidakharmonian itu menjadi sebuah siksa yang sangat pedih juga. Maka yang terpenting ketika kita momen Idul Fitri harus kita kembali kepada keselarasan yang di luar, yaitu keislaman kita. Pertanyaan yang kemudian adalah apakah kita sudah berislam dengan sebenar-benar Islam? Kita sudah tunduk apa belum? Kita sudah kemudian taat atau belum? Kita sudah menyelaraskan diri kita dengan yang lain, dengan semesta, atau dengan Tuhan itu sendiri. Ataukah Islam kita itu adalah Islam yang memang dibentuk dalam sebuah dogma-dogma tertentu, yang itu merupakan warisan orang tua kita, sehingga Islam yang kita pahami adalah Islam ajaran-ajaran, pokoknya kalau nggak sesuai dengan ajaran yang sudah diwariskan orang tua saya misalkan, atau guru-guru saya, kiai-kiai saya, maka itu ajaran yang sesat misalkan. Padahal Islam itu sendiri itu sebenarnya universal. Islam itu sendiri kan sebenarnya keberselarasan seluruh semesta ini, itu yang namanya Islam. Ataukah Islam kita hanya mengikuti tren di medsos misalkan, momennya hijrah karena orang-orang lagi tren nih hijrah. Kalau Islam kita seperti itu, maka Islam kita itu rapuh. Jadi dalam sebuah ayat itu dikatakan, bahkan dalam surat Al-Hujurat ayat 14 itu dikatakan, qalatil a'rabu amanna. Satu masa ada orang Badui Arab itu mendatangi Nabi. Wahai Nabi, aku telah beriman kepadamu. Terus kemudian Allah melalui wahyu yang datang kepada Nabi itu kemudian mengkonfirmasi, "Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna." Katakanlah wahai Muhammad, mereka itu sebenarnya tidak iman, tapi mereka itu masih dalam tahapan Islam. Islam itu kan artinya ketika kita misalkan dalam sebuah forum demi menjaga keharmonian forum, kita kan kadang-kadang cenderung diam. Tapi diam kita kan sebenarnya menyimpan sesuatu yang sebenarnya kita nggak setuju. Biar kita rapatnya selesai, terus kemudian forum tidak gegap gempita dengan perselisihan kadang-kadang. Nah, keberislaman itu kadang-kadang ada kemunafikan. Dalam ayat ini dikatakan walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Tetapi cahaya keimanan itu belum masuk ke dalam hati mereka. Wa in tuti'ullaha wa rasulahu lam yalizkum min a'malikum syai'an. Innallaha ghafurur rahim. Jadi yang pertama, Idul Fitri pertama itu kita harus selaras dengan semesta, yaitu Idul Fitri dalam ranah keislaman kita. Jadi mulai kita refleksikan lagi, apakah Islam saya itu Islam yang benar-benar hakiki, Islam yang memang kembali kepada kefitrahan di dalam diri kita, atau sebenarnya Islam kita hanya Islam yang ikut-ikutan. Nah, problemnya adalah Islam yang hanya ikut-ikutan, Islam yang hanya taklid gitu, itu rapuh. Kita misalkan eh, dalam sebuah dalam sebuah komunitas itu kan ketika setuju atau tidak setuju, kalau hanya mengikuti komunitas itu kan begitu komunitas itu bubar,
atau begitu yang kita ikuti, kiai atau orang-orang tertentu yang kita ikuti, kita follow itu kemudian meninggal atau apa. Islam yang seperti itu, Islam yang rapuh. Ini yang sebenarnya kita apa ya, yang kita rasakan pada zaman sekarang ini. Begitu zaman keemasan Islam misalkan sudah selesai, Al-Ghazali selesai walaupun ajarannya masih, terus kemudian Ibnu Arabi, terus kemudian zaman-zaman keemasan itu sudah selesai, umat Islam itu tanpa kita sadari mengalami sebuah kemunduran. Hanya agama itu jadikan perdebatan, agama itu hanya dijadikan sebagai alat untuk pembenaran bagi dirinya. Tetapi kita lihat di seberang sana misalkan di Jepang, terus kemudian di China, terus kemudian di Amerika, nilai-nilai keislaman itu justru malah hadir. Nah, ini yang kemudian mau kita kontemplasikan. Di negara-negara yang maju, nilai-nilai keislaman, contohnya kebersihan, terus kemudian di sana itu minim korupsi. Korupsi kan sebenarnya bertentangan banget dengan keharmonian. Korupsi itu kan bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam kan. Tetapi kenapa di negara maju malah nilai-nilai keislaman itu malah hadir? Di negara yang katanya 80% umatnya itu Muslim, justru bertentangan dengan nilai-nilai keislaman. Nah, ini kan sebenarnya harus kita refleksikan bahwa ternyata Islam yang kita anut, yang kita kemudian pegangi, itu hanya Islam yang secara formalistik, bukan kembali kepada Islam yang sesungguhnya. Makanya momen Idul Fitri ini harus kita maknai lagi. Idul Fitri kita kembali kepada kefitrahan, tapi kefitrahan Islam yang hakiki itu sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kan diulang 3 kali. Jadi kembali kepada ajaran keharmonian Islam itu sendiri yang pertama. Yang kedua, kita harus juga kembali kepada Idul Fitri di wilayah keimanan. Kalau tadi Islam aja kita sudah rapuh, kita nggak kembali kepada esensi keislaman itu sendiri, apalagi keimanan kan. Padahal keimanan itu fondasi dari keislaman. Begitu begitu Islam kita rapuh, berarti fondasinya itu juga pasti rapuh. Apa sih iman itu sendiri? Iman berasal dari kata amanah, maknanya apa? Kebenaran. Maknanya apa? Sesuatu yang benar itu pasti ada keyakinan di dalam, ada kepercayaan di dalam. Nah, karena ada kebenaran, ada kepercayaan, pasti ada namanya amanah, ada kejujuran di dalamnya. Dan ada itminan, ada ketenangan di dalamnya. Misalnya, ada kabar yang kan biasa ya, ada penipuan-penipuan kan ketika ditelepon, halo ibu, anak anak ibu lagi ada di rumah sakit ini karena dia lagi nabrak, misalkan nabrak seseorang dan sebagainya kan. Kalau kita hanya mendengar kabar tanpa ada ilmu di dalamnya, ada konfirmasi di dalamnya, ada iman di dalamnya, maka kita kan gampang terjebak ya. Nah, begitu juga landasan Islam itu adalah keimanan yang kokoh. Nah, makanya iman selalu disandingkan dengan ilmu. Karena dengan keilmuan itu kita bisa mengokohkan iman kita. Dengan ilmu itu kita bisa mengokohkan keislaman kita. Makanya iman itu sandingannya adalah dengan ilmu dan aspek intelektual di dalam diri kita. Dalam surat Al-Baqarah itu dikatakan wa minan nasi mayyaqulu amanna billah. Banyak orang itu mengklaim dirinya itu iman kepada Allah wa bil yaumil akhir dan hari akhir wa ma hum bimu'minin. Allah mengatakan wa ma hum bimu'minin. Padahal mereka itu sebenarnya bukan iman, bukan beriman. Jadi Allah sendiri yang kemudian eh, membatalkan iman kita karena banyak orang yang aku percaya kok kepada Allah, begitu diuji benar kepercayaan tapi rapuh sebenarnya. Makanya iman itu harus disandingkan dengan intelektual. Makanya Idul Fitri yang kedua, apakah benar-benar
kita sudah kembali kepada kefitrahan bahwa manusia dibanding dengan makhluk yang lain itu karena ada ciri khasnya, yaitu apa? Ada aspek intelektual di dalam diri kita sehingga diri kita itu kokoh. Kalau kita hanya percaya-percaya, sekarang itu hoax itu di mana-mana. Kalau kita nggak bisa benar-benar eh, memegang aspek ilmu, memegang aspek intelektual di dalam diri kita, maka sebenarnya kita tidak kembali kepada kefitrahan kita sebagai manusia. Yang pertama tadi, kita harus Idul Fitri, tapi dalam konteks keislaman, kita harus harmoni kepada yang lain, tapi keharmonian itu harus didukung oleh satu yang namanya intelektual, yaitu iman, iman yang kokoh. Jadi iman itu pasti disandingkan dengan ilmu. Iman itu disandingkan dengan aspek intelektual. Makanya iman itu kan dalam sebuah hadis kan dikatakan, "Akhbirni anil iman." Kabarkan aku tentang iman. Jawaban Nabi tadi, "Qala antuk minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi." Qala sadaqta. Jadi ketika malaikat Jibril minta dijabarkan apa itu iman, Nabi kemudian mengatakan beriman kepada Allah. Bisa nggak kita beriman kepada Allah tapi buta? Artinya apa? Nggak tahu Allah itu siapa. Nggak tahu Allah itu punya sifat seperti apa. Nggak tahu Allah itu dalam argumentasi itu seperti apa. Yaitu namanya iman yang kosong. Iman yang tidak ada dasarnya. Nah, orang-orang yang semacam ini akhirnya apa? Jadi fundamentalis. Orang-orang yang gampang dipermainkan atas nama iman, atas nama Islam, atas nama di sini ada ayatnya dan sebagainya. Dia itu percaya ya percaya buta gitu kan. Tapi tidak ada pembuktian. Makanya ketika kita beriman kepada Allah, benar nggak kita itu tahu Allah itu apa? Allah itu siapa? Dari sisi kajian linguistik aja, Allah itu dalam bahasa Arab itu apa sih maknanya? Nah, ketika kita kokoh secara intelektual, iman kita itu benar-benar sebagai fondasi. Nah, ini Idul Fitri yang kedua adalah kita harus kembali kepada kefitrahan bahwa ada yang fundamental di dalam diri kita. Kekokohan itu ketika kita itu punya aspek intelektual, punya aspek kepercayaan yang tidak hanya kepercayaan yang sifatnya hoax ya, tapi benar-benar ada landasannya pengetahuan. Makanya Imam Ghazali kemudian mengatakan iman itu dibagi tiga. Iman taklidi, iman yang hanya bersandar kepada ahlul ilmi, otoritas intelektual. Jika orang-orang itu punya otoritas intelektual, kalau misalkan orang yang lain nggak punya otoritas intelektual, cukup ikut pada orang yang punya otoritas intelektual. Nah, sekarang iman kita misalkan kita sandarkan kepada siapa? Kalau dulu ada imam-imam yang dijadikan rujukan. Kalau zamannya Nabi ya Nabi itu sendiri, zamannya sahabat-sahabat yang memang mumpuni secara intelektual. Nah, sekarang siapa? Kadang-kadang kita itu bingung menentukan siapa yang patut menjadi otoritas intelektual yang tidak di situ gimmick gitu misalkan, yang di situ tidak apa namanya berpolitik dan sebagainya itu kan. Nah, itu harus kita jadikan sandaran otoritas intelektual. Yang kedua, kalau orang itu sudah bisa mandiri secara intelektual, namanya iman istidlal. Iman yang bisa membuktikan segala sesuatu itu berdasarkan argumentasi intelektual. Kalau orang sudah mampu berpikir mandiri, itu sebagai imannya kokoh. Yang ketiga namanya iman kasfi, iman yang sudah sandar intelektualnya luar biasa kokoh, diiringi dengan namanya perjalanan suluk batin, yaitu bahkan kokoh banget gitu. Nah, orang yang imannya seperti ini disebut sebagai Idul Fitri yang kedua. Makanya ada tiga yang tadi yang saya sampaikan. Allahu Akbar, membesarkan Allah
Hanya Allah yang akbar di wilayah keislaman kita, hanya Allah yang akbar di wilayah keimanan kita karena kita bisa membuktikan secara fondasi intelektualnya. Dan yang ketiga adalah Allahu Akbar ketika kita Idul Fitri di wilayah keihsanan kita. Islam, iman, dan ihsan. Ketika ditanya Nabi oleh malaikat Jibril, "Akhbirni anil ihsan." Kabarkan aku tentang ihsan itu apa? Qala, Nabi Muhammad kemudian menjawab, "Anta budallah ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaroka." Menyaksikan Tuhan seolah-olah kamu melihatnya. Fa illam takun tarahu, jika kamu tidak melihatnya, fa innahu yaroka. Sesungguhnya dia menyaksikanmu. Nah, ini yang kemarin kita bahas di surat Yasin. Orang-orang yang bisa menjadi penyaksi segala sesuatu. Kemarin kita juga bahas sama Coach Dani. Ini tingkatannya orang yang sudah ma'rifatullah. Nah, Idul Fitri yang ketiga, mengagungkan Tuhan, mengakbarkan Tuhan. Itu ketika kita sudah bisa fana, bisa meleburkan diri kita kepada hakikat yang terdalam itu, kita bisa menyaksikan Tuhan. Karena, kenapa kita bisa menyaksikan Tuhan? Karena kita berasal dari ruh yang sama. Nggak ada perbedaan ruh kita dari ruhnya dia. Karena mana waktu fihi mir ruhi. Karena kita bisa hidup, kita bisa sadar karena kesadarannya, Bu. Karena penglihatannya, Bu. Maka tingkatan Idul Fitri yang ketiga, ketika kita bisa menjadi sang pengamat bagi segalanya. Melalui kesadaran itu, kita menyadari segala sesuatu. Nah, itu yang disebut sebagai ihsan. Maka saya ulangi lagi, Idul Fitri yang pertama itu di level keislaman, Idul Fitri yang kedua di level keimanan, Idul Fitri yang ketiga kita mengagungkan Allah itu dalam level keihsanan. Maka kalau sudah level keihsanan itu yang sering disebut oleh Mbak Anis itu, hatilah yang berbicara. Ketika hati yang berbicara apa? Keindahan menyaksikan Tuhan. Ketika hati yang berbicara, maka yang kita saksikan benar-benar adalah cinta. Gitu. Melihat segala sesuatu ketika hati yang berbicara, kita menggunakan kacamata Tuhan di dalamnya. Ketika kita menggunakan kacamata cinta di dalam, semuanya itu menjadi indah. Semuanya itu menjadi menakjubkan. Itu kalau kita sudah melewati Idul Fitri yang pertama, Idul Fitri yang kedua, kita sampai pada Idul Fitri yang ketiga. Kalau kita belum bisa harmoni kepada yang lain, nggak mungkin rasanya kita bisa Idul Fitri sampai pada yang tahap ketiga itu. Jadi Idul Fitri yang pertama memang harus kita lalui. Kita harmoni dengan diri kita sendiri, keluarga kita harmoni bermaaf-maafan dengan yang lain, kita kembali ke fitrahan itu, kita harmoni dengan alam. Yang kedua, kita harmoni di level intelektual kita. Jangan sampai perasaan itu mendominasi, jangan sampai emosi itu mendominasi, jangan sampai yang kemarin kita bahas memori-memori masa lalu itu mendominasi. Aspek intelektual di dalam pikiran kita itu harus kokoh. Baru kemudian kita melanjutkan Allahu Akbar yang ketiga. Ketika kita sudah bisa masuk ke dalam ruang atau kesadaran cintanya Tuhan, kesadaran sebagai sang penyaksi itu di level ihsan itu sendiri. Maka ketika sudah masuk ke wilayah ihsan, yang disaksikan semuanya adalah kehadirannya. Yang disaksikan semuanya adalah keindahannya. Yang disaksikan semuanya adalah cintanya. Ketika yang disaksikan semuanya adalah dia, sang penyaksi, dan yang disaksikan itu adalah satu-satunya. Dan Idul Fitri yang ketiga ini, itu adalah Idul Fitri yang benar-benar kita rasakan benar-benar kebahagiaan puncak, kebahagiaan hati. Makanya Idul Fitri, ketika kita Idul Fitri itu kan takbirnya 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Nah, dalam Idul Fitri itu, di level ihsan itu, Ibnu Arabi mengatakan ihsan adalah fana dalam melihat Allah. Tidak lagi melihat diri, hanya melihat Tuhanlah keindahan itu yang disaksikan. Imam Ghazali juga mengatakan dalam level ihsan itu, nur hati itu bersinar karena zikir. Hijab-hijab antara hamba dan Tuhan itu terangkat. Disitulah momen penyatuan. Jadi sekali lagi, nanti sebelum dilanjutkan oleh Coach Dani, kita harus kembali kepada kefitrahan di 3 level itu. Maka kemudian saya mengatakan ada 3 Idul Fitri. Kita sudah sampai di sana, apa belum kembali kepada diri kita masing-masing. Itu saja Teteh, mungkin bisa ditambahin Alhamdulillah. oleh Coach Dani. Silahkan Coach Dani. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Wah, Masya Allah ya teman-teman. Baru juga kita masuk Syawal ya, kita udah langsung dapat ilmu yang luar biasa. Penekanan terhadap apa yang sudah kita alami dan kita merefleksikan kembali, mengkontemplasi kembali sebenarnya sudah sampai mana nih kita? Apakah masih Islam ataukah sudah iman atau ihsan yang kalau dalam mungkin kalau dalam ajaran lain kita bisa menyebutnya eh, Islam itu kita masih ada seperti karma yoga ya, melaksanakan syariat gitu ya, ketundukan dalam melakukan sesuatu dengan syariat gitu ya. Kalau misalnya ihsan kita sudah ada jnana yoga, itu udah ada pengetahuan dan juga sudah ada bakti yoga, cinta. Kalau misalnya dalam ihsan, maaf tadi iman ya, iman. Kalau ihsan berarti sudah moksa ya, Ustadz ya, kalau dalam Vedanta ya. Sudah ada fana ketika kita sudah melihat segala sesuatu ya hanya Tuhan saja gitu ya. Baik, mungkin ini langsung saja ke Coach Dania daripada saya panjang lebar. Baik, silakan Coach. Silakan. Ya, materi yang wow. Padahal baru ya kita udah langsung wow banget. Iya, langsung wow nih ya. Jadi eh memang yang balik lagi sih, apakah ini perlu ada suluk kedua gitu? Karena apa yang dibahas itu kan sebenarnya bagaimana balik lagi how to-nya ya gitu Mas sama Teh Ayu itu. Bahwa ketika kembali ke fitrah, nah teman-teman sendiri fitrahnya itu sendiri punya acuan nggak gitu ya? Fitrah itu seperti apa gitu. Nah ketika ngerasain nggak sih kalau kembali ke fitrah itu kayak gimana gitu? Kira-kira gitu ya? Atau masih nyari-nyari fitrah itu kayak gimana ya gitu ya? Yang seperti apa ya gitu kan? Dan tentunya kan balik lagi ke pelajaran sebelumnya di Suluk Yasin itu bagaimana mengenal ego kan ya, bentuk-bentuknya bagaimana sehingga di situ bisa mengenal yang namanya diri yang palsu. Kalau sudah mengenal diri yang palsu, berarti kita sudah mulai mengenali diri sejatinya kan, mengalami gitu. Karena ini nggak bisa dijelaskan, kita tuh kayak gimana ya, memang perlu ngalamin. Nah, seseorang yang sudah ngalamin diri sejatinya atau kefitrahan itu, seseorang yang sudah bisa melihat atau memahami diri palsu, ya. Dari mana? Dari letupan-letupan ego, nafsu, dorongan-dorongan, baik di level jiwa maupun tubuh, ya. Karena pasti ada sensasi-sensasi di tubuhnya, ya. Contohnya aja, ketika kita punya keinginan atau penolakan terhadap kejadian sesuatu, pasti ada reaksi di tubuhnya. Nah, apakah teman-teman sudah memahami bagaimana cara bekerjanya ego dan alarm-alarmnya itu? Ya, nah seperti itu. Nah, itu dipahami sehingga untuk balik lagi kepada kefitrahan kita, akhirnya paham, oh saya lagi di posisi yang tidak fitrah nih, gitu ya. Kemudian balik ke fitrahnya. Nah, itu kan penting ya. Sehingga
latihan selama sebulan ya di Ramadan itu kan sebenarnya melatih itu ya. Pertama melatih bagaimana melepaskan keinginan dulu untuk makan dan minum ya. Secara fisik juga sama detox ya, tidak mikir lagi makan dan minum. Kemelekatan terhadap makanan dan minum juga dilepaskan. Belajarnya dari sana kan. Bagaimana sih mengamati nggak itu sensasi-sensasi ketika kita tidak makan dan tidak minum? Bedanya apa? Dan di situ ada muncul memperhatikan nggak muncul keinginan-keinginan makan dan minum ya, misalnya sebenarnya nggak butuh makan ternyata ya, tapi di sini pikiran yang karena tadinya kebiasaan muncullah keinginan, ya ya saya lapar ya, oh saya nggak makan ya, oh saya puasa ya, dan lain sebagainya. Tapi kalau diperhatikan lagi itu dari mana, dari sebuah kebiasaan kan, berarti selama ini itu juga diri yang palsu kan. Nyatanya sebenarnya kita nggak butuh makan banyak gitu ya sebenarnya kan gitu. Nah, kita bisa memperhatikan itu, kemudian ketika akhirnya bisa memperhatikan tubuh, begitu juga jiwa, ya kan, jika jiwa dengan kebiasaan yang bereaksi akan sesuatu, kemudian akhirnya disuruh sabar, ya, dan sabar itu bukan menahan marah sebenarnya gitu ya, tetapi mengamati marah itu sendiri, ya, dari proses iman itu sendiri ya, sebenarnya kan, yakin, sehingga kita sabar, ikhlas, dan lain sebagainya itu bisa kita rasakan juga, bisa menyaksikan dan bisa mengalami antara memperhatikan jiwa ya dan yang isinya pikiran, perasaan, dan emosi, begitu juga reaksi-reaksi yang di tubuh. Ketika sabar itu seperti apa sih? Rasa plongnya, rasa lapangnya, itu perhatikan tuh. Ya, sehingga jangan sampai kita tidak memahami kefitrahan itu sendiri, gitu. Bagaimana mau kembali ke fitrah, fitrah sendiri aja nggak tahu misalnya kan gitu. Lokasinya di mana ya fitrah kan gitu ya. Nanti kayak Ayu Ting Ting kan kemana, kemana, salah alamat lagi. Ya. Nah, itu dipahami dan saya yakin sih teman-teman, apalagi step by step kemarin ya di suluk itu kan dijelasin sama Ustadz Hasan tuh bertahap gitu kan dengan sabarnya gitu ya. Itu jelas gitu ya, dipahami ya. Saya di sini juga sangat mengapresiasi yang laporan sih Mbak Anis ya, mungkin yang teman-teman juga eh, mengulang-ulang ya, cuma yang laporan di grup kan Mbak Anis nih gitu kan. eh itu memang idealnya begitu ya, maksudnya mengulang-ulang karena bayangkan kita memakai diri palsu itu kan puluhan tahun ya. Terus kita mau kemarin 15 hari aja apa? Kemarin 15 atau 17 ya? 16 hari ya. Itu langsung bisa shifting gitu kan. Uh, nggak gitu juga ya, tetapi bahwa kita sudah memahami sedikit demi sedikit, ya itu bagus banget ya. Kemudian nanti tinggal mengamalkannya sehingga kita memahami bahwa ilmu ini menjadi sebuah pengalaman, bukan cuma pengetahuan saja, gitu. Nah, inilah akhirnya tadi sudah mulai menyaksi ya, atau sebagai penyaksi. Penyaksi itu kembali karena ngalamin itu ya. Nah, di situ akhirnya mulailah kita kembali ke fitrah ya. Dan ini bakal berjilid-jilid, kembali ke fitrah bisa berjilid-jilid gitu ya, terus menerus ya, bukan cuma habis itu Lebaran terus akhirnya lupa lagi. Ini perlu dilanjutkan. Yang penting kan itu ya, Mas, pemeliharaannya ya, bagaimana ya. Jadi setelah perayaan, kemenangan, setidaknya kemenangan tahap 1 deh gitu ya. Karena ada tahap-tahap yang lain ya. Itu diapresiasi, kemudian kita bersiap lagi untuk kemenangan yang lain. Ya, karena ketika kita menjalani terus-menerus, memahami diri kita, ya, kefitrahan kita, kita akhirnya bisa mengamati atau menyadari
bahkan mewaspadai diri yang palsu. Ya, karena sudah paham kan bentuk-bentuknya gitu. Kita bakal peka dengan suara-suara ego. Itu bakal peka tuh. Terus dorongan-dorongan dari tubuh ya, jenis-jenis dorongan ketika misalnya tersalurkan ke mata, ketika lagi julid misalnya gitu ya. Itu kita menyadari tuh, oh mata julid nih, saya lagi mata julid ya misalnya. Itu sadar ya. Kalau orang yang sudah sering mengamati dirinya, itu tuh peka banget ya. Kemudian mulutnya miring dikit gitu kan, gitu. Itu udah sadar, nggak usah dikasih tahu sama orang, kita tuh udah, oh saya lagi iri nih misalnya kan, oh saya lagi kesel nih, oh saya lagi terhasut ya, Eh, saya lagi ada kemelekatan sehingga saya di situ ada kesedihan dan lain sebagainya. Itu bisa diamati semuanya. Inilah perilaku sadar gitu ya, sadar sesadar-sadarnya. Nah, sadarnya itu ya, ketika kita bisa sadar dan kita melepaskan kepalsuannya itu, yang kepalsuan ini sebenarnya sebuah program dari konsep-konsep kebiasaan, dan kita bergerak sesuai dengan kebiasaan itu, bukan sesuai dengan sang sumber, ya, sang sumber yang netral, ya, cintanya juga cinta tanpa syarat, ya, bukan cinta mengikat, bukan cinta yang ada keberpihakan, ya, bukan cinta yang kasihan gitu ya. Karena juga cinta yang kasihan, oh kasihan ya gitu ya. Misalnya cinta sama anak, kasihan sama anak gitu kan. Itu karena cinta saya, bukan itu karena memori aja kan sebenarnya. Memori bahwa gimana ya kalau anak eh, misalnya ketika ditinggal sendirian atau disuruh mandiri itu kasihan gitu kan. Itu bukan cinta itu ego juga. Nah, ketika mengenal hal cinta tanpa syarat, cinta yang sudah terkontaminasi oleh konsep, oleh ego, itu kan jadi bisa paham. Ya, nah menarik bahwa salah satu sifat ketika kita sudah kembali ke fitrah itu akan muncul sifat cinta tanpa syarat itu, karena cinta tanpa syarat itu adalah sifat ilahi juga, begitu. Nah, cinta tanpa syarat ini pasti orang yang sadar itu akan nggak usah diajarin peduli, dia bakal peduli sama orang gitu. Karena dia bakal fitrah gitu kan. Jadi dia bakal mungkin ada sampah di jalan aja dia nggak usah disuruh udah diambil dengan sendirinya dan pengen buang sampah gitu ya. Atau ada sesuatu yang memang perlu ditolong, dia akan bergerak dengan sendirinya, bukan berdasarkan konsep bahwa saya harus menolong. Semuanya menjadi spontan gitu. Dan apa yang akan dilakukan juga itu berdasarkan muncul kebijaksanaan mana yang tepat di sini ya. Pilihan-pilihan ini adalah pilihan-pilihan yang tepat, yang bijaksana, muncul sifat kebijaksanaan. Begitu. Nah, memang bakal luar biasa sih ketika Islam itu sendiri ketika balik ke fitrah itu bakal peradaban bakal maju sih. Ya, modalnya dari situ aja ya, dari cinta tuh pasti ya. Ya, ketika misalnya membuat alat pun kan bukan untuk egonya kan. Justru karena rasa cinta itu untuk memudahkan orang lain, misalnya kan ya, bagaimana memikirkan bahwa apa yang saya lakukan ini bermanfaat orang lain itu kan semua dari cinta, ya. Bukan saya menciptakan ini dapat uang berapa ya, misalnya gitu ya, atau saya dihargai seberapa, atau diakui sebagai apa ya, nggak gitu kan. Nah, tapi memang dari sana kepuasan-kepuasan yang diredoi itu tuh itu ya, dari cinta-cinta itu. Nah, itulah akhirnya muncullah sifat keberlapangan itu, ya. Dan tentunya bahwa jangan takut justru ketika ada di posisi ini,
semesta itu jadi tunduk gitu kepada kita, karena kita sudah pancaran dari cinta ilahi itu, ya, sebagai co-creator atau yang yang bersamanya, ya, yang diliputinya, ya, nggak akan pernah susah itu. Punya permasalahan apapun dia akan terus dikasih kemudahan, begitu. Nah, itu balik lagi bahwa teman-teman tentunya ini perlu terus mengalami, ya, bagaimana teman-teman setidaknya bisa membedakan mana kefitrahan kita, mana yang tidak fitrah, ya. Dan lama-lama persentase kefitrahan ini naik bertahap gitu. Ya, kalau saya teman-teman di Alpha tuh kan saya suka menyemangati 51% aja lebih dominan. Nggak usah 100% aja. Terlalu jauh lah. 51% aja timbangannya lebih berat dikit gitu. Itu udah oke banget deh gitu kan ya. Secara setiap harinya tuh dominannya itu. Nah, seperti itu. Ya, gitu teman-teman tambahannya. Alhamdulillah. Wah, alhamdulillah ya teman-teman. Ditambahkan, elaborasi, dilengkapi sama Coach Dani dengan begitu indah pemaparannya dan begitu lengkap. Ini kalau kita apa ya? Kalau kita benar-benar memahami sebenarnya ya sangat powerful ini dijalankan dalam kehidupan ya gitu. Tapi yang sangat menarik adalah ketika kita mendengarkan para guru berbicara ya gitu. Mau itu diulang-ulang, mau mau kita sudah mendengarnya, selalu ada yang terinstal, selalu ada yang eh, terinstal dalam diri kita untuk makna-makna baru yang terbuka. Itu yang saya rasakan biasanya. Akan selalu ada kedalaman makna yang kita dapatkan dan pastinya akan berperan sekali dalam kehidupan kita. Jadi selalu bersyukur ketika kita bisa mendengarkan para guru berbicara, karena kan semua guru berbicara pasti dari esensi. Dari esensilah kita akan selalu akan ada kesembuhan, selalu akan ada kedalaman, dan selalu akan membuka cahaya sesuatu kegelapan yang selama ini mungkin masih ada dalam diri kita. Wah, alhamdulillah ya, teman-teman. Nah, ini belum apa-apa, kita baru awal setelah Ramadan, saya udah speechless ya. Ini kita frekuensinya udah langsung begini ya. Alhamdulillah, teman-teman. Mungkin boleh kita bincang-bincang aja ya, Coach ya, karena ini udah ini kita non formal aja. Mungkin kita batasin juga ya, karena sepertinya juga sampai jam 9 aja ya, Coach. Nggak apa-apa jam 9. Iya, Sepertinya Coach iya. juga tadi Iya, agak nggak apa-apa. kecapean. Jam 9 ya. Kita batasi sampai jam 9 saja, teman-teman. Karena kasihan juga ada yang mau berkumpul dengan keluarga dan juga istirahat ya. Boleh, Pak Rizal udah open kamera. Sepertinya Pak Rizal udah langsung mau bicara. Silakan Pak Rizal. Oke, terima kasih Mbak Ayu. Hmm. Assalamualaikum Ustaz Hasan, Coach Dani, dan teman-teman Waalaikumsalam. sekalian. Salam. Luar biasa ya pembahasannya ya. Ya, dari Ustaz Hasan tadi ya. Memang mungkin kan kalau diamati gitu kan, cukup dari satu hadis itu saja mungkin ya sudah apa namanya ya, dalam tanda petik lah kalau saya bukan menyimpulkan sih ininya sudah sempurna ya dari Islam, iman, ihsan gitu kan. Juga dari Coach Dani tadi gitu kan sudah bisa, kalau saya ambil ini untuk kesimpulan saya sendiri, bukan kesimpulan sih, pengamatan saya sendiri sudah dikelompokkan jadi ego, mengamati, menyadari gitu kan. Jadi kalau saya sandingkan ini Islam itu dengan ego, kemudian iman itu mengamati, kemudian ihsan itu menyadari gitu kan. Setelah di situ baru ada kesadaran kita, maksudnya kita bisa memilih gitu di dalam kesadaran. Kemudian kita menyatakan juga tadi kan tentang Islam gitu kan, tentang iman, tentang ihsan gitu kan. Nah, di sini ini juga terutama untuk diri saya sendiri gitu kan ini. Untuk memasukkan hal-hal ini gitu kan, yang tadinya kalau memang di mungkin kurang banyak belajar gitu kan di sisi apa namanya dari basicnya Islam sendiri gitu kan,
tidak ditambah dengan satu wawasan terhadap kata, ya kalau saya menyadari tentang kata itu sangat berarti gitu kan. Jadi dia punya makna yang berbeda ketika kata itu kita gunakan. Jadi kalau umpamanya satu kata, katakanlah kata jannah, jannah itu kan surga. Jadi kalau surga itu dari bahasa Sanskerta, tempat inkarnasi. Kemudian kalau kita tarik referensi lagi, kalau dalam bahasa Inggris itu kan garden. Jadi dua persepsi, dua kata yang satu bisa kita, kalau selama ini mengamatinya sebagai surga, sebagai garden, nah itu timbul mengartikannya jadi bias, jadi panjang gitu kan. Ya, salah satunya contoh Islam tadi gitu kan. Islam itu sebenarnya fitrah gitu kan. Tapi ketika Islam itu muncul sebagai identitas gitu kan. Jadi seolah-olah itu milik saya gitu kan. Yang lain kan bukan gitu kan. Nah, di sini jadi makna dari satu itu kata itu yang saya rasakan selama ini dalam artian dengan bahasanya itu membatasi gitu kan. Kita membatasi dari makna kata itu sendiri ya. Nah, mungkin karena keterbatasan pengetahuan dan sebagainya lah itu. Nah, tapi itu yang terjadi gitu kan. Ketika kita menjadi satu eh, eksklusif gitu kan, umpamanya Islam itu eksklusif banyak masanya gitu kan. Nah, kita terjebaknya mungkin dari sisi situ gitu kan, dari pemaknaan. Mungkin dalam kesempatan ini untuk diri saya juga lebih memahami makna yang hakiki daripada Islam itu sendiri. Kalau kita lihat referensi lagi, Islam itu ya namanya fitrah, yang namanya agama itu ada di levelnya, itu adalah di dalam artian lagi ada dengan bahasa lain ruh gitu kan. Nah di situ. Jadi ketika kita duduknya di satu sisi gitu, bahwasanya kita itu dari satu sumber gitu, maka kita akan masuk ke jadi satu kesatuan gitu kan. Mungkin itu sebagai pandangan saya, dan ini mungkin ada hal-hal yang mungkin perlu dibenahi Ustadz Hasan dan Coach Dani. Itu yang saya simpulkan, bukan saya simpulkan ya, saya amati pada malam ini. Jadi dari intinya dari kata yang membias gitu kan, sehingga kita menimbulkan satu pemahaman yang terbatas gitu. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rizal. Alhamdulillah ya. Oke, ada yang baru masuk juga ternyata. Alhamdulillah. Mungkin boleh tanggapannya Ustaz Hasan, silakan. Ya, terima kasih Teteh, Pak Rizal. Ya memang problem manusia itu yang kemarin kita bahas di surat Yasin itu Ashabul Korea itu. Saat orang itu menyempitkan dirinya, saat orang itu tidak membuka akses pengetahuan yang lebih luas, bahkan dia mungkin anti terhadap perbedaan kepada yang lain, justru yang terjadi adalah tadi yang dikatakan Coach Dani, orang itu semakin egonya itu mengeras. Pasti ketika ego itu muncul, terjadi ketidakselarasan baik pada tubuh, pikiran, hatinya, atau bahkan ketidakselarasan kepada yang lain, kan, kepada orang lain ataupun kepada semesta itu sendiri. Nah, Islam, benar tadi Pak Rizal, kita itu kadang-kadang sudah ngambil framing bahwa Islam yang saya paham itu seperti ini. Kita nggak mencoba mengembalikan kepada makna yang secara harfiah minimal ya. Islam itu sebenarnya kan dalam bahasa Arab maknanya apa ya? Kita sudah ada frame gitu ya. Islam adalah begini, begini, begini. Islam adalah sebuah agama yang secara formal di bawah Nabi Muhammad. Padahal Al-Quran itu menyebut Islam dalam banyak konteks. Islam disebut dalam Al-Quran dalam konteks kepercayaan-kepercayaan nabi-nabi terdahulu. Itu juga disebut sebagai Muslim, Islam. Orang-orang yang berserah kepada Tuhan, orang-orang yang hidup selaras dengan alam, orang yang hidup selaras dengan yang lain, itu disebut sebagai Islam. Jadi ketundukan kepada aturan yang selaras, ketundukan kepada alam, ketundukan atau kepada aturan-aturan itu disebut sebagai Muslim, orang yang tunduk, orang yang patuh, orang yang taat, orang yang selaras dengan. Nah, ketika kita maknakan seperti itu, sebenarnya Islam itu adalah fitrah diri kita. Ketika kita bertolak belakang dengan alam aja,
itu kan sebenarnya kita nggak menjalani hidup dengan fitrah kita, alam pasti akan ya kemudian membuat apa namanya, membuat aturan yang sebalik dengan kita. Dengan begitu kita kan akhirnya apa? Akhirnya ketika tidak harmoni dengan alam, alam akhirnya membuat kesengsaraan bagi diri kita loh. Dengan adanya gempa bumi misalkan, kan karena kita nggak berserah, kita nggak mengikuti aturan, kita tidak taat pada aturan-aturan alam itu sendiri atau kita sebut sebagai kosmos gitu kan. Kosmos sendiri kan artinya keberaturan kan. Nah, makanya ketika Nabi siapa itu Nabi Ibrahim mengatakan Hanifam muslimah wa ma ana minal musyrikin, itu kata-kata yang sangat indah, kata-kata yang sangat luar biasa, dan itu kita baca setiap sholat kita dalam doa iftitah itu. Hanif, agama yang benar-benar lurus, agama yang benar-benar ada keberaturan di dalamnya. Agama yang tadi saya katakan kan sebenarnya sistem sistem aturan, sistem nilai atau sistem sebuah apa namanya, hukum-hukum kosmos kan gitu. Nah, ketika kita menyelaraskan diri itu kan sebenarnya fitrah diri kita. Makanya tadi Coach Dani mengatakan kan, kalau tidak ada keselarasan itu pasti ego, itu pasti ego. Dan kita sudah mulai bisa memperhatikan dalam diri kita kan. Oh, kenapa misalkan kalau mudik aja misalkan kita sama keluarga ketika nggak baik, itu kan sebenarnya ada apa di situ? Karena sudah mulai mata-matanya miring atau mulutnya miring, itu kan sebenarnya sudah mulai di situ ada ketidakselarasan. Nah, makanya surga dalam bahasa Sanskerta kan artinya juga harmoni. Artinya sebuah keindahan, artinya juga hidup yang penuh dengan cinta dan ulas asih. Sebenarnya mirip-mirip Pak Rizal. Cuma karena kita nggak nggak terbiasa menguliti itu dari sisi lahiriah, dari sisi makna, kita kembalikan kepada makna dasarnya. Akhirnya kita sudah mengambil take it for granted aja dari pemaknaan framing dari orang-orang yang kadang juga asal-asalan gitu. Itu saja sih Pak Rizal. Tapi memang benar bahwa kalau kita kembalikan kepada Qur'annya, kembalikan kepada pemaknaan awalnya, kita menjadi kaya kok. Jadi nggak asal-asalan. Alhamdulillah, dilengkapi Ustadz Hasan dengan lebih dalam ya. Karena mau gimana pun kan kita sebenarnya relate ya dalam kehidupan sehari-hari, dalam suluk kita, dalam kehidupan. Ini benar-benar bisa kita kontemplasi ulang ya, makna dari Islam, iman, dan ihsan ini. Dan pemahamannya bukan hanya pemahaman yang makna saja, tapi betul-betul kita sudah mengerti dan sudah menjalaninya gitu. Kalau saya sih merasakan gitu ya, setiap apa yang guru sampaikan membuka pemahaman baru yang makna yang benar-benar sebelumnya masih burem gitu. Sekarang tuh lebih clear gitu. Kalau saya begitu sih. Makanya saya suka banget kalau udah denger-denger guru berbicara ini. Ini kita masih ada 4 menit lagi. Boleh teman-teman kalau ada pertanyaan, silakan. Mbak Anis mana Mbak Anis? Jadi, oh iya, Mbak Anis nih, yang paling rajin. Tadi Mbak Anis saya lihat ada sekarang. Mbak Anis Nah, Wah, nempel kelempar terus, lagi. Cen. ya Oh, koneksinya nggak siap. stabil Sepertinya nggak kayaknya. ada sudah live. Ya, koneksinya tidak Mm-mm. stabil ya. Pak Catur, Mbak Andri silakan mungkin kalau ada. Atau mau Ya, iya, tadi sempat on cam, Dokter Andri. boleh silakan. Pak Adi, Teh Ros, saya absen ya. Ya, Pak Andri. Kang Denny. Ya, Iya, malam. iya. Eh, Silakan Pak, Pak Ustadz mungkin Hasan. Ya, pertanyaan atau Pak Adi. tanggapan. Ya, hanya memberikan sedikit pandangan saja lah. Saya memang Iya Pak. ilmunya dangkal gitu ya, jadi lebih kepada kehidupan yang sehari-hari yang saya hadapi, di mana saya sebagai
apa namanya, em, banyak bergaul dengan berbagai lapisan masyarakat. Kadang-kadang saya eh, bukan bingung ya, tapi bertanya gitu pada diri saya sendiri, melihat berbagai permasalahan yang eh, atau gejolak yang timbul pada sekarang ini rasanya kok menjauh dari keislamian kita gitu. Makin menuju kepada arah yang sesuai dengan apa ya, waktu gitu ya. Terlihat sekali banyak yang apa namanya, tidak eh, tadi seperti apa yang eh, apa yang disampaikan, memang ini ada sesuatu yang penyimpangan yang saya nggak tahu ya, ini dari pandangan saya sehari-hari, yaitu masalah yang berhubungan dengan, ya banyak kita lihat lingkungan kita. Saya tidak bisa menjudge apapun, tapi hanya melihat, merasakan saja bahwa ada banyak yang tidak sesuai dengan kaidah keimanan kita sendiri. Nah, ini eh, menjadi banyak masalah yang timbul, orang merasa tidak puas dan segala macam itu. Nah, kebetulan saya sering berdiskusi dengan Kang Dani. Ini eh, juga banyak apa hal-hal yang kembali kepada rasa. Nah, ini pada hati. Itulah yang kemudian saya hanya melihat dari apa ya, diskusi sejauh ini, memang kita harus memegang pada apa ya, hati yang ada di kita sendiri, eh, perasaan yang memang menjadi eh, tolak apa ya, sebagai basic lah, dasar untuk dalam berhubungan dengan berbagai macam masyarakat. Dan satu lagi adalah saya melihat suatu film yang sudah lama sekali, yaitu PK, mungkin ya, mungkin sudah banyak yang melihat apa, menonton, dan itu sangat bertolak belakang. Dan kemudian si makhluk asing ini, dia tidak banyak bicara, dia berbicara melalui hati. Nah, saya pernah membaca dalam satu sejarah tertentu, mungkin dalam berapa, ya saya cerita aja lah, hanya pernah mendapatkan bayangan kenapa kita tidak perlu apa, banyak bicara. Kita lebih banyak mengamati dan berbicara melalui hati. Tapi kemudian kan ini tidak relate dengan, tidak berhubungan dengan kondisi sekarang ini. Ini yang menjadi banyak sekali apa namanya, persoalan yang timbul, sehingga apa namanya, rasa dengki, kemudian marah itu juga menjadi keluar. Tapi kalau kita lebih tenang dan tidak menjudge apapun, kita lebih pada hati kita sendiri, di mana eh, Allah Maha Kuasa itu menjadi sesuatu yang tetap pada kita. Kita apa namanya, menjadi patokan. Hanya saja memang sedikit banyak terganggu dengan berbagai macam isu yang ada. Tapi boleh begitu kita berpegangan pada, kembali pada hati, maka yang saya alami ini memang menjadi eh, banyak bermanfaat, dan itu banyak sekali solusi yang timbul, tidak perlu harus dicari, tapi kemudian datang di hadapan, dalam arti kegiatan saya sehari-hari ini. Nah, ini menjadi sesuatu yang menarik sebetulnya. Makanya saya lebih banyak menyimak saja, eh, tapi saya tidak menanggapi secara apa namanya, langsung ya. Karena di sini itu yang saya rasakan, adanya arahan-arahan ataupun pandangan-pandangan dari apa namanya ya, diskusi dalam grup ini banyak memberikan manfaat menurut saya. Nah, ini makanya saya lebih banyak mendengarkan, kemudian menyimak, dan saya mencatat saja. Itu aja mungkin pendapat saya, Kang Dani dan Pak Hasan. Ya, Alhamdulillah, Pak Adi. Terima kasih banyak. Ya, ini first time ya, Pak Adi ya. Open mic nih. Boleh mungkin tanggapannya Ustadz Hasan, silakan. Atau Coach Dani, boleh silakan. Coach Dani dulu deh, nggak apa-apa.
Ya, silakan Coach. Iya, eh, ya paling saya balik lagi sih ke reminder saya juga sebetulnya bahwa hal ini bukan pencapaian, tapi pencapaian itu sendiri adalah proses ya, proses yang waktu demi waktu itu pencapaian, pencapaian kesadaran tentunya ya. Jadi ketika kita kembali ke fitrahnya tuh bukan setahun kemudian ya pas Idul Fitri, bukan hasil sebulan, tetapi kalau saya boleh sharing, ketika memahami di bulan Ramadan itu justru saya kalau ujian ini saya kayak belajar joy start gitu Pak sebelum-sebelumnya ya di bulan-bulan sebelumnya sehingga ketika di bulan Ramadan itu sudah eh, tidak kikuk lagi bagaimana melepaskan kemelekatan terhadap makanan dan minuman, kemudian kemelekatan terhadap keegoan kita, ya, yang di situ biasanya wadahnya berupa keinginan dan penolakan, ingin begini, ingin begitu, harus begini, harus begitu, ya gimana kalau nggak gini, gimana kalau nggak gitu, kan gitu ya. Terus akhirnya muncul kekhawatiran, kemudian akhirnya mengandai-andai, kemudian di sana ada penolakan-penolakan terhadap pengandaian-pengandaian itu. Kalau itu terjadi gimana gitu kan? Ya, nah itu tentunya kalau kita sadari kan kejadian itu juga sama juga kan. Sebelum-sebelumnya juga ada kejadian-kejadian yang sama kan gitu ya. Nah, tetapi ini ada sebuah momen dalam waktu sebulan gitu yang dikhususkan lebih intens gitu ya. Tapi sebelum-sebelumnya kan juga kita ngalami juga ya bagaimana kita memahami ego seperti apa yang kebanyakan dari keinginan dan penolakan gitu. Nah, kemudian akhirnya kita melepaskan keinginan yang harus begini harus begitu, yang kita sempat ngobrol juga ya sama Pak Adi, ada sebuah permasalahan kok ketika lepas kok tiba-tiba malah jadi mudah, kan itu juga kan Pak Adi saya yakini kan sebelum-sebelumnya juga itu ada juga dan itu berulang-ulang ya Pak gitu ya. Tapi kadang-kadang kita suka perlu lagi diingetin lagi gitu kan. Eh, untuk begitu padahal polanya sama kan sebetulnya. Nah, jadi kefitrahan itu hanya dikenal, oh kefitrahan itu adalah kebersihan dirian, pelepasan itu salah satunya ya. Islam itu sendiri adalah kebersihan diriannya. Bagaimana kalau kita itu menjaga keislaman kita gitu. Secara esensi adalah kebersihan dirian gitu, yang di maintenance gitu ya. Dengan takwa, takwa itu kan pemeliharaan itu ya. Jadi ketika akhirnya kembali ke fitrah, kita sebenarnya bakal jadi paham eh, memakai baju baru. Baju baru itu adalah identitas baru. Identitas yang mana? Identitas yang sudah terbimbing oleh Allah itu atau yang melalui hati yang kita bahas. Nah, tentunya ada identitas saya misalnya seorang yang bernama Dani, kemudian selama ini identitasnya dikendalikan oleh ego yang banyak keinginan, harus begini, harus begitu, kalau nggak gini gimana gitu kan. Ya, kemudian banyak penolakan. Tentunya akan memunculkan sebuah konsep diri kan Pak dari hasil pemahaman itu. Dari konsep diri itu membentuk identitas kan. Nah, identitas ini dia yang akan menciptakan sebuah keadaan nasibnya. Ya, seperti apa hidupnya itu? Tentunya yang kita lihat adalah ketika ada sebuah kondisi, nasibnya seperti apa itu terlihat dari reaksinya. Karena identitas ini akhirnya bisa membedakan reaksinya. Ya, tapi kalau yang dibimbing sama ego, reaksinya juga bakal beda dalam menagih sesuatu. Kalau dari kesadaran ilahinya, kefitrahannya, itu bisa bisa beda. Nah,
Ketika kesadaran itu sudah bisa membedakan, ya, menjadi sifat al-furqan atau pembeda gitu ya, bisa membedakan itu sudah wah luar biasa deh gitu kan. Kalau bisa, kalau udah memahami itu dan mengalami itu, untuk tahap awal aja, tumpengan deh, saya saranin tumpengan. Ya, apresiasi deh ketika begitu tuh ya. Itu luar biasa loh ketika udah bisa membedakan itu tuh. Ya, yang tadinya kan lengket banget kan. Identitas kita tuh kalau reaksi tuh biasanya begini ya, triggernya dengan sebuah keadaan yang biasanya begini, cara ngomongnya begini, intonasinya begini, lonjakan-lonjakan energinya begini, kemudian berubah identitasnya menjadi eh, nadanya lebih pelan, misalnya, kemudian lebih cooling down, lebih jernih, itu kan berarti identitas baru kan, Pak? Ya, yang mulai tersadarkan. Berarti itu kelahiran baru kan? Nah, disinilah minal aidin wal faidin itu maksudnya adalah selamat kembali ke fitrah dan meraih kemenangan itu, kemenangan terhadap kata yang melampaui keegoan kita. Begitu. Nah, itu yang perlu dirayakan, itu perlu diapresiasi gitu ya, dan disyukuri di sana. Nah, makanya kalau ke teman-teman kan di belajar seperti ini tuh siap nggak sih teman-teman eh, menjambut kelahiran baru? Siap nggak teman-teman menjadi identitas baru? Karena jangan-jangan kaget, ya kan? Ketika akhirnya tadinya misalnya sebuah keadaan yang tadinya sangat reaktif, kok saya jadi lebih cooling down ya misalnya. Kok saya lebih bijak ya gitu kan. Terus itu kalau yang nggak biasa itu kan, itu kaget, itu bisa balik lagi tuh. Seolah-olah ada beberapa orang yang nggak pantas untuk menjadi tanda kutip baik. Itu alam bawah sadar ya. Gitu. Karena normalnya orang nggak gini. Jadi bakal jadi beda kan sebenarnya. Misalnya ketika kata orang-orang itu seharusnya marah. Saya enggak misalnya. Kan itu bakal berbeda dengan orang lain. Nah, siap nggak berbeda dengan orang lain? Malah bisa diomongin. Ya enggak? Misalnya, kok kamu Aneh nggak marah sih? katanya gitu ya. Aneh banget sih gitu kan ya. Gitu. Kalau nggak siap kan jadinya, oh iya ya, saya aneh ya. Nggak sama ya, harusnya marah ya gitu. Oh harusnya kesal ya, oh harusnya sedih ya gitu kan. Nah, itu kan bisa balik lagi sebenarnya. Karena memang ini sesuatu yang langka kan, gitu sebetulnya. Jadi, tapi kalau kita sudah bisa paham bahwa ini adalah kesejatian itu inilah kefitrahan itu, ya sudah pelihara di sana, justru ini bakal menginspirasikan sebetulnya suatu hari nanti tuh ketika menjadi kuat kokoh gitu ya, balik lagi ya ke bahasan Yasin ini, menjadi kokoh gitu ya, itu bakal masukkan menjadi iman itu ya, iman menjadi jiwa yang tenang dan akhirnya menjadi iman itu adalah aman ya, merasa aman di situ karena ya tenang, orang yang tenang tuh orang yang merasa aman ya, gitu. Aman di sini tuh ya tidak kemana-mana kan khawatir inilah dan segala macam karena sudah iman, sudah yakin dicukupi, dijamin bahwa ini ya adalah selalu dalam permasalahan selalu ada solusinya. Itu kan karena iman kan. Ketika iman akhirnya dia merasa aman di situ. Nah, kalau pesan saya sih ini juga mengingatkan diri saya gitu kan. Jadi pesan ke teman-teman tuh sebenarnya buat ngingetin diri saya juga. Coba deh teman-teman nggak usah jauh-jauh buat eh, fitrah itu kan tadi saya bilang bertahap. Coba amati aja cara bicara kita sudah berubah apa belum dalam menanggapi sesuatu. Coba perhatikan. Latihan sebulan aja gitu. Amati ya. Ketika bereaksi ngomongnya seperti apa. Itu aja dulu. Ya fokuskan itu. Nggak usah kemana-mana. Itu aja. Itu bisa ngubah banyak hal. Gitu. Ya itu Langsung aja. kelihatan ya coach ya kalau dari reaksi Uh, itu langsung kelihatan. iya. Oke.
Silakan, Boleh Ustaz, Kak Mas Hasan. silakan ditambahkan. Ya, Boleh. memang luar biasa Mas Dani ya. Kalau kita kembali kepada fitrah itu luar biasa. Jadi benar Pak Adi ya tadi. Ketika kita menggunakan hati kita, sebenarnya kita kembali kepada kecerdasan Tuhan sebenarnya. Karena hati itu tempatnya Tuhan berbicara, hati itu tempatnya kecerdasan Tuhan itu hadir. Tapi ya pada kenyataannya masyarakat kita ini sebenarnya bukan hanya sekarang ya, dari sejak dulu ketika Nabi Adam itu tergoda oleh setan dan iblis itu turun. Kualitas kecerdasan kita itu turun dan kita bangga dengan itu. Termasuk yang sering saya singgung di surat Yasin itu kan orang itu cenderung merasa bangga atau orang cenderung merasa cerdas kalau dia itu menggunakan kecerdasan yang sifatnya eh, paling ini ya, paling sempit yaitu kecerdasan yang sifatnya indrawi dan juga kecerdasan yang sifatnya akal. Tapi tidak memungsikan kecerdasan yang sangat jenius yaitu kecerdasan hati. Kalaupun orang menggunakan kecerdasan hati itu, ya kecerdasan itu biasanya hanya dijadikan slogan-slogan aja. Tapi bagaimana sih memungsikan kecerdasan Tuhan di dalam hati kita itu? Harusnya pendidikan justru kembali kepada ini ya. Bagaimana menjadi sang pengamat dari diri kita sendiri. Hati kita kita benar-benar fungsikan, hati kita benar-benar kita apa ya? Benar-benar kita jadikan tolak ukur dalam bersikap, dalam bertutur kata, dalam berpikir dan sebagainya itu kan. Itu aja misalkan, itu mengubah hidup kita. Itu kan contohnya ada pada Nabi kan, ketika Nabi itu menghabarkan dia mendapatkan wahyu, penolakan orang-orang jahiliyah, simbol dari ego itu sangat luar biasa. Dan apa yang dilakukan Nabi, sikap Nabi apa ketika penolakan itu datang? Nabi dilempari, Nabi dicemooh, Nabi ingin dibunuh dan sebagainya. Apakah Nabi kemudian menyikapinya dengan ego juga? Ternyata enggak. Hati itu punya kecerdasan. Ketika menyikapi ego itu hadir. Jadi ego ketika itu dia muncul, hati itu enggak bereaksi gitu loh. Kalau dia tuh justru bereaksi sama-sama juga. Ego itu hadir juga. Ego lawan ego kan. Tapi hati hanya berfungsi sebagai pengamat. Begitu hati mengamati, hati juga nggak masuk dalam perdebatan atau drama-drama ego itu. Di situ ego otomatis akan kalah dengan sendirinya kok. Dan menurut saya ketika itu diajarkan di dalam kurikulum sekolah ya, bagaimana yang kita bahas nih Coach Dani ya, itu lompatan-lompatan besar pasti akan terjadi. Baik secara pengetahuan, baik secara kebijaksanaan, baik dari sisi cinta kasih dan sebagainya. Itu sangat luar biasa. Makanya zaman-zaman dulu, zaman keemasan Islam itu kan sebenarnya masih dekat-dekat dengan Nabi. Artinya apa? Dengan dekat-dekat dengan eh, Nabi kan simbol kolbu kan, simbol hati, simbol ada ketuhanan di situ. Orang-orang yang dekat Nabi pasti disebut sebagai Madinah, disebut sebagai peradaban-peradaban yang unggul kan. Setelah itu yang merosot lagi karena apa? Hati sudah nggak didengarkan lagi. Begitu mendengarkan hati, solusi itu pasti datang. Tapi kalau kita mencoba-coba mendengarkan ego kita, makin tambah masalah lagi, tambah menjadi masalah lagi kan. Nah, mungkin ini teman-teman yang 12 ini mulai berpikir ya, bagaimana sih kita mengembalikan kemanusiaan kita, kefitrahan kita, kecerdasan ketuhanan kita yang harus kita jadikan sebagai fondasi kehidupan kita. Kalau itu kita jadikan fondasi ke kehidupan kita, maka kecerdasan fitrah ini, kecerdasan hati itu akan efeknya sangat luar biasa. Kalau kita kemarin nyinggung kita menjadi agen-agen Yasin, sebenarnya bisa ini mulai kita praktekkan. Sebenarnya mudah kok, ya Kak Zrani. Mengamati itu mudah. Tapi kita sering terlibat masalahnya. Kita sering ikut masuk ke dramanya masalahnya itu. Gimana Coach Rani?
Iya Kalau benar sih. Iya, latihan detachment ya, distance dan detachment gitu. Jadi distance itu berjarak dengan sebuah peristiwa. Kadang-kadang kita bereaksi atau reaktif itu kan karena terlibat tadi. Yang kata Ustaz Hasan, terlibat itu coba teman-teman, saya mungkin mengingatkan dan teman-teman pasti ngalamin ketika bereaksi itu kan ada rasanya ya di bagian dada, di bagian kepala, di bagian leher gitu kan kayak menegang, benar nggak sih teman-teman ya? nafasnya Kemudian gitu kan nggak beraturan gitu. nafasnya, sorotan matanya gitu ya. Itu coba perhatikan, itu sudah terlibat ya. Berarti sudah zoom in atau attach gitu ya. Nah, tandanya ketika akhirnya berjarak di situ berarti tidak ada keterlibatan. Jadi kita ada sebuah kelapangan yang seperti netral ya. Kemudian kita kayak melihat seapa adanya ya, seapa adanya tanpa penilaian. Benar-benar memperhatikan dengan penuh kesadaran sehingga kejernihan itu muncul. Ketika kejernihan itu muncul sehingga kita bisa melihat langkah pertama kalau ada permasalahan lah gitu ya. Langkah pertama yang memungkinkan bisa kita lakukan itu apa? Yang paling memungkinkan gitu. Tetapi kalau keterlibatan itu muncul, kalau nggak selesai gimana ya? Kalau nggak gini gimana? Kejauhan kan terlibatnya. Jadi MLM di pikirannya bercabang-cabang. Kalau dapat bonus diamond sih nggak apa-apa, ini enggak kan? Kemana-mana gitu kan. Nah di situ yang perlu sering apa? Ya sering-sering begitu ya, sehingga jadi sebuah kebiasaan dan kita akhirnya punya identitas baru. Kalau kita ngomongin identitas lah ya, ada identitas baru yang berkesadaran di sana dan menjadi sebuah kebiasaan. Dan teman-teman pasti menyadari bahwa kok saya berubah ya, yang biasanya begini sekarang saya lebih bisa tidak reaktif gitu ya. Kemudian saya lebih simple, lebih sederhana ya. Jadi ada slogan bahwa hidup itu sederhana. Sederhana tuh sebenarnya ini, sederhana dalam bertindak, sederhana dalam berpikir, sederhana juga dalam berbicara. Jangan kepanjangan gitu kan, apalagi kepanjangannya muter-muter misalnya kan ya. Itu jadi tidak sederhana sebenarnya ya. Nah, itu kita bisa paham bahwa poin kita yang akan kita sampaikan adalah ini. Bertanya kita juga tentang hal ini. Itu tuh sederhana tuh banyak banget ya. Jadi di dalam kesadaran ini tuh seperti Ustadz Hasan tadi bilang, lonjakan-lonjakannya itu perkembangannya itu makin sini makin sederhana justru hidupnya. Ya kan? Jadi tapi bukan sederhana secara materi ya. Materi malah mungkin bisa dikasih amanah lebih banyak, bisa jadi. Tapi bahwa sederhana dalam menyikapi, berpikir, itu lebih harmonis tadi yang sempat-sempat disampaikan sama Ustaz Hasan. Lebih harmonis, lebih selaras. Coba deh teman-teman ngalamin nggak gitu ya. Ketika kita akhirnya mau ngomong sesuatu tapi kebanyakan, apalagi jatuhnya ngomel, jadinya gimana sih? Atau kebalikannya, ya orang lain menasihati kita tapi jatuhnya ngomel, rasanya gimana sih? Ya enggak, tidak sederhana kan? Gitu. Tapi kalau yang sederhana itu tepat dan kita pun kalau dinasihati secara tepat, sederhana gitu ya, kita juga nerima kan, enak ya? Enak gitu. Nah, sama kita juga melakukan itu juga sama ketika dalam keseharian juga berperilaku sederhana ya. Karena kalau kepanjangan apalagi ngulang-ngulang dan di situ campur emosi yang ada kemarahan, kekhawatiran, kepanikan, itu membuat sekitarnya pusing. Ini kenapa sih gitu ya? Gitu ya. Nah, bisa begitu kan? Eh, Padahal poinnya adalah tadi ya jangan terlibat ya. Nah ini perlu
tentunya perlu diselingi ya menjadi ini. Tidak terlibat, kalaupun memang sempat terlibat, kita sadar, kita berhenti dulu. Ya, mendingan kita jeda dulu, santai gitu kan. Cooling down kan dulu gitu kan. Baru kita apa yang perlu kita lakukan. Karena percuma juga ketika dalam berbicara atau memutuskan sesuatu dalam keadaan tidak jernih. Nggak akan nangkep orang-orang itu sebenarnya. Iya, iya nggak sih Pak? Kan ngalamin juga teman-teman ya gitu ya. Sama ya buat ke anak juga gitu kalau di parenting kan begitu juga kan gitu. Nah ini kita praktek-praktek ke dalam keseharian aja ya. Eh, secara tahap demi tahap, nggak usah ngomongin langitan dulu. Ya, kita ngomongin membumi gitu ya. Bagaimana prakteknya sehingga lonjakan-lonjakan tadi yang disampaikan sama Ustaz Hasan itu sebenarnya itu bimbingan itu bakal sendirinya ya Ustaz ya, akan datang dengan sendirinya gitu, nggak usah Otomatis ya. dicapai gitu. Otomatis gitu, itu seperti itu sih. Ya, karena semesta itu akhirnya mengalir ke kita. Nah, Pak Sani ya. Iya, fitrahnya begitu ya Ustaz ya. Alhamdulillah ya, Alhamdulillah. Ini juga saya senang sekali dari Pak Catur katanya, betul dengan spontan saya berani mengatur sandal jamaah yang sholat Idul Fitri di halaman masjid tanpa pikir, tanpa alasan, padahal biasanya sebelumnya bila berbuat atau tampil saya berpikir dulu, saya timbang-timbang. Wah, Iya. Alhamdulillah ya. Ini bisa dibilang hatinya sudah hidup ya Ustadz ya. Udah hidup ya. Tapi memang itu yang saya rasakan ya. Kita belajar Yasin adalah belajar tentang kembali kepada hati, belajar menjadikan hati hidup gitu ya. Karena eh, sama kembali kepada Islam, iman dan ihsan. Itu juga ketika kita sudah ada keselarasan, sudah ada penyerahan diri, di situ juga lalu ada iman. Iman itu kan ketika kita sudah clear tentang makna pengetahuannya. Kita sudah bisa sederhana tadi kalau kata Coach Dani, ketika kita sudah melihat apa adanya, ketika kita sudah clear seeing, di situ juga iman sebenarnya. Dan ihsan adalah ketika Tuhan kita merasakan bahwa semua adalah kehadiran Tuhan. Mungkin ini semoga Pak Catur sudah ada di sana nih. Karena ketika kita sudah melakukan sesuatu, kita sudah menyadari bahwa kita melakukan itu untuk Tuhan, dari Tuhan gitu ya. Segalanya juga Tuhan gitu ya, dan juga cinta, maka yang hadir adalah cinta, spontanitasnya cinta gitu. Jadi Masya Allah ya, ini adalah proses pembangkitan hati ketika semuanya benar-benar sesuai porsinya, sesuai apa adanya tuh, sesuai fitrahnya itu adalah dengan begini. Makanya tadi Ustaz Hasan bilang, Allahu Akbarnya 3 kali ketika kita membangkitkan Islam, iman, dan ihsan. Dan ini akan menjadi keselarasan dan cinta yang begitu indah. Begitupun pengetahuan dalam iman itu. Masya Allah ya. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman. Ini kita udah 2126 ya. Jadi kita off-kan saja. Mungkin nanti akan kita lanjut di kajian kita selanjutnya. Untuk pembahasan-pembahasan kita yang lainnya. Teman-teman, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Ini saya lihat tadi ada Mbak Rosanti, Mbak Yanti. Ya, Teh Ayu. Minal aizin wal faizin, selamat liburan, selamat berkumpul dengan keluarga. Sehat selalu. Nuhun Alhamdulillah. Ini siapa lagi yang open semuanya. kamera? Oh ya, Teteh Rosanti. Ada lagi? Boleh. Ya, teman-teman semua ya. Saya izin pamit. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oh, ada Mbak Nur. Mbak Nur minal aizin wal faizin ya Mbak Nur. Alhamdulillah. Oke, baik. Pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Makasih. kasih Ustadz, Kak Dani. Sehat-sehat. Terima Makasih semuanya teman-teman. Terima Makasih. kasih. Terima kasih Ustaz.